Fun fact, aku punya 2 kopi novel ini. Dua-duanya sama-sama diterbitkan oleh penerbit Mizan dan diterjemahkan oleh Rahmani Astuti. Bedanya, yang satu adalah Gold Edition, cetakan Januari 2011, dan yang satu lagi bukan Gold Edition, cetakan Juli 2022. Perbedaan lainnya, yang Gold Edition ini memang sengaja aku biarkan bersih. Kayak gini. Sedangkan yang bukan Gold Edition, aku beli ini untuk sengaja aku anotasi. Kayak gini. Ini memang belum selesai. Aku bikin anotasinya kalau aku punya waktu luang aja. Nggak tahu apa akan ada yang penasaran atau enggak. Tapi untuk sekadar senang-senang, aku mau kasih tahu caraku anotasi novel ini. Siapa tahu juga ada yang iseng-iseng pengen bikin anotasi juga. Jadi yang pertama, aku bikin legenda kayak gini di depan. Jadi sticky note warna biru adalah untuk hal-hal penting yang berkaitan dengan plot. Sticky note berwarna hijau untuk surat. Sticky note warna pink adalah untuk philosophical question oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam dunia Sophie. Sticky note warna ungu adalah quotes. Dan sticky note warna kuning adalah pemikiran filsuf yang dibahas. Kemudian ada sticky note warna abu-abu untuk pemikiran Gorder atau hal-hal yang sering muncul di novelnya. Kemudian sticky notes yang lebih besar, ini untuk keywords atau tanggapanku dari pemikiran filsuf atau tanggapanku dari plot cerita. Dan setiap sticky notes akan diikuti oleh highlight yang warnanya mirip. Gini atau kayak gini. Udah gitu aja. Oke, kalau gitu mari kita bahas novelnya. Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Dunia Sophie adalah karya Jostein Gorder. Pada awal bulan Mei, tokoh utama dalam novel ini yang bernama Sophie Amundsen mendapatkan sebuah surat kaleng. Selama aku baca novel ini, aku hitung total kira-kira ada 20 surat yang diterima Sophie yang dikirim oleh orang yang sama. Surat-surat itu juga berpola. Pertama adalah surat-surat pendek yang berisi pertanyaan-pertanyaan filosofis, seperti siapakah aku, dari mana kita berasal, apakah kita terlahir dengan ide-ide bawaan. Kemudian diikuti surat-surat panjang yang berisi penjelasan mengenai pemikiran filsafat barat, dari pramodern sampai postmodern. Khusus untuk kasus novel ini, pemikiran-pemikiran filsafat yang akan dibahas adalah dari para filosof alam sampai Martin Heidegger. Tentu saja surat-surat ini mempengaruhi kehidupan Sophie. Dari pertanyaan-pertanyaan filosofis itu, dia mulai merefleksikan dirinya dan memahami bahwa selama ini fisiknya tidak pernah memuaskannya. Dari mata, hidung, telinga, mulut, sampai rambut tidak pernah ada yang memuaskan. Tapi jangan kecewa dulu sama Sophie, karena dalam novel yang tebalnya 785 halaman ini, jelas pemahaman Sophie akan dirinya sendiri tidak akan tetap jadi sedangkal itu. Tentu saja pembentukan karakter Sophie ini adalah andil dari penjelasan-penjelasan filsafat oleh Alberto Knox, seorang pria parubaya yang ternyata adalah pengirim surat-surat kaleng tersebut. Menurutku, pemikiran filsafat yang paling mempengaruhi pembentukan karakter Sophie adalah teori kelinci putih Alberto Knox, teori ruhnya Berkeley, Das Ding an sich-nya Kant, ironi kaum romantik, teori Darwin, interpretation of dreams-nya Freud, dan eksistensialisme. Aku bisa kasih sedikit keywords. Pertama, alam raya dapat dibandingkan dengan seekor kelinci besar yang ditarik keluar dari topi pesulap. Para filosof berusaha untuk memanjat salah satu helai bulu kelinci dan menatap langsung ke mata sang pesulap agung. Apakah mereka akan berhasil? Kita tidak tahu. Tapi jika setiap filosof memanjat punggung salah seorang kawannya, mereka akan bisa menjadi lebih tinggi di bulu kelinci itu. Akan ada kesempatan bagi mereka untuk berhasil suatu hari nanti. Yang kedua,
Keywords dari pemikiran Berkeley adalah 1. Memfalsifikasi Locke, jadi otomatis juga memfalsifikasi Descartes dan Spinoza. Kedua, dia adalah seorang empiris, yang ada hanyalah yang kita lihat tapi tidak dapat melihat material atau materi aktual. Percaya pada ruh yang dibicarakan adalah Tuhan. Maka semua gagasan mempunyai penyebab di luar kesadaran kita. Tetapi penyebabnya adalah bersifat spiritual, bukan material. Segala sesuatu yang kita lihat dan rasakan adalah akibat kekuasaan Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah 1. Siapa kita? 2. Apakah waktu dan ruang mempunyai keberadaan mutlak dan mandiri? Jadi persepsi kita terhadap waktu dan ruang dapat juga berupa khayalan pikiran semata-mata. Waktu kita tidak sama dengan waktu bagi Tuhan. Yang ketiga, keywords untuk pemikirannya kan adalah 1. Mendamaikan pertarungan antara rasionalisme dan empirisisme. Yang kedua, hukum kausalitas kan tidak sama dengan hukum kausalitas Hume, karena hukum kausalitas menurut Kant adalah moral universal. Jadi hukum moral sama dengan hati nurani. Hukum kausalitas dan hukum moral ini adalah etika Kant, yang disebut dengan etika kewajiban atau etika niat baik. Untuk membuktikan keberadaan Tuhan adalah dengan iman, bukan dengan akal atau pengalaman. Aku merasa ini berkaitan dengan plot Dunia Sofi karena ada percakapannya yang begini. Apakah pernah kukatakan bahwa Kant percaya kita tidak mempunyai kebebasan jika kita hidup hanya sebagai makhluk berindra? Ya, Anda mengatakan sesuatu semacam itu. Tapi jika kita mematuhi akal universal, kita bebas dan mandiri. Apakah aku pernah mengatakan itu juga? Ya, mengapa Anda mengatakannya lagi? Alberto membungkuk ke arah Sophie, menatap dalam-dalam ke matanya dan berbisik. Jangan mempercayai apapun yang kamu lihat, Sophie. Ketiga, ironi kaum romantik adalah para filosof romantik memandang jiwa dunia sebagai ego, yang dalam keadaan kurang lebih seperti mimpi, menciptakan segala sesuatu di dunia. Filosof Fichte mengatakan bahwa alam berasal dari suatu imajinasi bawah sadar yang lebih tinggi. Schelling mengatakan dengan jelas bahwa dunia ada dalam diri Tuhan. Tuhan mengetahui sebagian dari itu, dia percaya, tapi ada aspek-aspek alam yang lain yang mewakili Tuhan yang tak dikenal. Sebab Tuhan juga mempunyai sisi gelap. Hubungan antara seniman dan karyanya dipandang persis dengan cara yang sama. Dongeng memberi penulisnya kebebasan untuk memanfaatkan sepenuhnya imajinasi pencipta alam raya. Dan bahkan tindakan kreatif itu sendiri tidak selalu merupakan kesadaran sepenuhnya. Penulis dapat merasakan bahwa ceritanya sedang ditulis oleh semacam kekuatan bawaan. Dia praktis berada di dalam keadaan tak sadarkan diri akibat hipnotis sementara dia menulis. Tapi kemudian dia akan menghancurkan ilusi itu dengan tiba-tiba. Dia akan ikut campur di dalam cerita dan mengemukakan komentar-komentar ironis kepada pembaca, sehingga pembaca setidak-tidaknya untuk sejenak seperti diingatkan bahwa bagaimanapun itu hanyalah sebuah cerita. Pada saat yang sama, penulis dapat mengingatkan pembacanya bahwa dialah yang memanfaatkan alam raya rekaan. Bentuk ini dinamakan ironi romantik. Menurutku ini berkaitan dengan plot karena ada percakapan mereka yang begini. Kini ada kemungkinan bahwa jiwa ini adalah ayah Hilde Moller-Knock. Dia berada jauh di Lebanon, sedang menulis sebuah buku mengenai filsafat untuk ulang tahun putrinya yang ke-15. Ketika Hilde terbangun pada 15 Juni, dia menemukan buku di atas meja di samping tempat tidurnya, dan kini dia dan setiap orang lainnya dapat membaca tentang kita. Sudah lama dikatakan bahwa hadiah ini dapat dinikmati bersama orang-orang lain. Alberto Knox melanjutkan, tapi mereka mestinya tidak merasa terlalu sombong karena itu. Mereka adalah orang-orang terakhir yang tertawa sebab tawa akan dengan mudah tercekat di tenggorokan mereka. Tapi mengapa mereka tidak boleh terlalu sombong? Sebab jelas bahwa mereka tidak lain dari pikiran semata. Bagaimana mungkin? Jika itu mungkin bagi Berkeley dan kaum romantik, itu pasti mungkin bagi mereka. Mungkin sang mayor juga bayang-bayang dalam sebuah buku mengenai dia dan Hilde, yang juga tentang kita. Sebab kita telah menjadi bagian dari hidup mereka. Tapi ada kemungkinan bahwa seorang pengarang yang sama sekali lain di suatu tempat sedang menulis sebuah buku tentang seorang mayor PBB Albert Knox yang sedang menulis sebuah buku untuk putrinya Hilde. Buku ini bercerita tentang seorang Alberto Knox yang tiba-tiba mengirimkan kuliah-kuliah filsafat kepada Sophie Amundsen. 3 Clover Close. Bagi kita, pengarang itu akan menjadi Tuhan yang tersembunyi. Meskipun segala sesuatu yang kita ucapkan dan segala sesuatu yang kita lakukan berasal darinya, karena kita adalah dia, kita tidak akan pernah tahu apapun tentangnya. Kita berada dalam sebuah kotak yang terletak di bagian paling dalam.
Keywords untuk teori Darwin yaitu sudah merupakan konsekuensi teori Darwin bahwa kita menjadi bagian dari sesuatu yang mencakup segalanya, di mana setiap bentuk kehidupan yang sangat kecil mempunyai makna dalam gambar besar. Kitalah planet yang hidup itu, Sophie. Kitalah kapal besar yang berlayar mengelilingi matahari yang membakar alam raya. Tapi kita masing-masing adalah juga sebuah kapal bermuatan gen-gen yang melayari kehidupan. Jika kita sudah membawa muatan ini dengan selamat ke pelabuhan berikut, berarti hidup kita tidak sia-sia. Ini didasari dengan anggapan bahwa umat manusia sebagian besar dari alam, dan bahwa manusia merupakan hasil suatu evolusi biologis yang berlangsung lambat. Sedangkan keywords untuk Freud, yang pertama adalah teori bawah sadar adalah untuk memahami apakah manusia itu, dan manusia dibagi dua, yaitu tindakan manusia dan pikiran manusia. Tindakan manusia terdiri dari akal dan impuls-impuls irasional. Di dalam impuls-impuls irasional ada dorongan seksual. Ada juga seksualitas anak. Ini didapatkan saat Freud praktek psikoterapi. Freud sendiri mengembangkan sejenis terapi yaitu arkeologi jiwa. Menurut Freud, kesadaran hanya sebagian kecil dari pikiran manusia, atau puncak gunung es. Di bawah permukaan laut atau ambang bawah sadar, ada lubuk hati atau bawah sadar. Freud ini sendiri bekerja dengan beberapa mekanisme, 1 parapraksis, 2 mencari dalih, 3 proyeksi, dan 4 asosiasi bebas. Penting untuk menyadari tanda-tanda bawah sadar. Dalam Interpretation of Dreams yang diterbitkan tahun 1900, manusia berusaha menjalani hubungan dengan kesadaran melalui mimpi. Kesimpulannya, semua mimpi adalah pemenuhan keinginan. Jadi mimpi harus ditafsirkan atau dianalisis dengan cara kerja mimpi, yaitu pemasangan topeng atau pencarian kode. Menurutku ini punya korelasi dengan plot novel Dunia Sophie ini. Di sini kita dijadikan korban-korban tak berdaya dari kawanan domba sang mayor. Tapi ini salahku tentu saja. Akulah yang mulai membicarakan asosiasi gagasan yang bebas. Aku hendak mengatakan sesuatu mengenai pentingnya imajinasi bagi para filosof. Agar dapat memperoleh pemikiran baru, kita harus cukup berani membiarkan diri kita bebas. Tapi saat ini dia melangkah agak jauh. Aku hendak mengatakan pentingnya perenungan, dan disinilah kita, disuguhi kedunguan yang mengerikan ini. Dia harusnya malu pada diri sendiri. Apakah Anda bersikap ironis sekarang? Dialah yang ironis, bukan aku. Tapi aku mempunyai satu penghibur, dan itu adalah inti rencanaku. Kita telah membicarakan impian. Ada sentuhan ironi dalam hal itu juga. Sebab apalah kita ini kecuali imaji-imaji impian sang mayor. Tapi masih ada satu hal yang belum diperhitungkannya. Barangkali dia dengan rasa malu menyadari impiannya sendiri. Dia tahu segala sesuatu yang kita katakan dan lakukan. Sebagaimana pemimpi ingat akan aspek mimpi yang terwujud dalam mimpinya. Dialah yang membentuk mimpi itu dengan menggunakan penanya. Tapi bahkan jika dia ingat segala sesuatu yang kita ucapkan satu sama lain, dia tetap belum benar-benar terjaga. Kemudian keywords untuk eksistensialisme adalah sebuah aliran. Jadi tidak semua tokohnya dijelaskan. Di sini yang jadi bahasan utama adalah Jean-Paul Sartre yang membahas tentang eksistensi dan manusia yang dikutuk untuk bebas. Kata kunci dalam filsafat Sartre memang adalah eksistensi, tapi eksistensi tidak berarti sama dengan hidup. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang sadar akan eksistensinya sendiri. Sartre mengatakan bahwa benda material itu semata-mata ada dalam dirinya sendiri, sedangkan manusia ada untuk dirinya sendiri. Keberadaan manusia karenanya tidak sama dengan keberadaan benda-benda. Eksistensi mendahului esensi. Dengan esensi yang kita maksudkan adalah sesuatu yang menjadi isi dari sesuatu, hakikat atau keberadaan dari sesuatu. Tapi menurut Sartre, manusia tidak mempunyai hakikat bawaan semacam itu. Oleh karena itu, manusia harus menciptakan dirinya sendiri, dia harus menciptakan hakikatnya atau esensinya sendiri, sebab itu tidak ditetapkan sebelumnya. Sartre mengatakan bahwa manusia merasa terasing dalam sebuah dunia tanpa makna. Sartre menganggap kemerdekaan manusia sebagai suatu kutukan. Manusia dikutuk untuk bebas, katanya. Dikutuk karena tidak menciptakan dirinya sendiri dan bagaimanapun bebas. Sebab begitu dilemparkan ke dunia, dia bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Bagaimanapun, kita adalah individu-individu yang bebas, dan kebebasan ini mengutuk kita untuk membuat pilihan-pilihan sepanjang hidup kita. Tidak adanya nilai atau norma kekal yang dapat kita patuhi, membuat pilihan-pilihan kita lebih penting lagi. Sebab kita sepenuhnya bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Sartre menekankan bahwa manusia tidak boleh sekalipun melepaskan tanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya. Kita pun tidak dapat mengelak dari tanggung jawab untuk membuat pilihan-pilihan kita sendiri.
Lalu apa yang diperoleh Sophie dari 7 hal tersebut? Yang pertama adalah Sophie mampu menguraikan cara berpikir filosofis. Yang kedua, dia mulai bisa mengenali dirinya sendiri dan menjawab pertanyaan dari siapakah aku? Begini jawaban Sophie. Seluruh dunia seperti menjadi seseorang yang hidup, dan rasanya seolah-olah orang itu adalah Sophie sendiri. Dunia adalah aku, pikirnya. Semesta raya yang amat sangat besar yang sering dirasakannya, yang tak terpahami dan menakutkan adalah akunya sendiri. Kini pun semesta raya itu amat sangat besar dan agung, namun dirinya sendiri juga demikian besar. Tapi siapakah kamu? Kamu adalah Sophie Amundsen. Tapi kamu juga merupakan ungkapan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu dapat jika ingin mengatakan bahwa kamu sedang berpikir atau bahwa kamu sedang bergerak, tapi tidakkah kamu juga dapat mengatakan bahwa alamlah yang memikirkan pikiranmu atau bahwa alamlah yang bergerak melaluimu? Itu sesungguhnya hanyalah masalah lensa mana yang kamu pilih untuk melihat. Lalu yang utama dan yang terutama, yang berkaitan dengan plot twist, adalah Sophie mulai berfilsafat. Bahkan Sophie menjadi filsuf. Karena begini kata Alberto Knox, sebentar. Banyak orang menjalani pengalaman di dunia dengan ketidakpercayaan yang sama, seperti ketika seorang pesulap dengan tiba-tiba menarik seekor kelinci dari topinya. Padahal sebelumnya telah ditunjukkan bahwa topi itu kosong. Dalam kasus kelinci, kita tahu bahwa pesulap telah memperdaya kita. Yang ingin kita ketahui hanyalah bagaimana dia melakukannya. Tapi jika menyangkut dunia, masalahnya agak berbeda. Kita tahu bahwa dunia bukanlah hasil sulapan tangan dan tipuan. Sebab kita berada di sini di dalamnya, kita merupakan bagian darinya. Sesungguhnya kita adalah kelinci putih yang ditarik keluar dari topi. Satu-satunya perbedaan antara kita dan kelinci putih itu adalah bahwa kelinci tidak menyadari dirinya ikut ambil bagian dalam suatu tipuan sulap. Tidak seperti kita. Kita merasa kita adalah bagian dari sesuatu yang misterius, dan kita ingin tahu bagaimana cara kerjanya. Kemudian, aku ingin agar kamu tidak tumbuh menjadi salah satu dari mereka yang menganggap dunia itu begini karena memang sudah seharusnya begitu. Apa sih yang membuat Alberto Knox menganggap bahwa penting sekali untuk mengajarkan filsafat kepada Sophie? Karena ternyata ada tokoh antagonis dalam novel ini yang juga berkirim surat untuk Hilde Moller-Knock lewat Sophie Amundsen. Dan hanya filsuflah yang menyadari bahwa eksistensi mereka tidak lebih dan tidak kurang semacam hiburan ulang tahun untuk Hilde Moller-Knock, putri dari Albert Knock, yang menciptakan suatu kerangka pendidikan filsafat bagi putrinya tersebut. Nilai mereka tidak lebih dari sesuatu hal yang berputar-putar di kepala pria itu, dan hanya merekalah para filsuf yang mampu menyelinap keluar dari kesadaran sang mayor. Sebenarnya dalam novel ini tidak hanya dibahas 7 teori yang memengaruhi pembentukan karakter Sophie. Aku hitung setidaknya ada 28 yang bisa dibagi berdasarkan periodenya ataupun tokoh-tokohnya. Tapi memang nggak semuanya linking dengan plot novel dunia Sophie ini. Mungkin fakta ini bisa membuat calon pembaca bertanya-tanya, kenapa penjelasan filsafat dalam novel ini harus dimulai dari sejarah filsafat, dari pramodern, modern, sampai postmodern. Karena memang novel dunia Sophie bisa jadi setebal ini karena berbagai penjelasan filsafat yang ada di dalamnya. Sebenarnya jawabannya juga bisa kalian peroleh kalau kalian baca novel ini. Keywords-nya adalah fungsi dari sejarah. Aku bisa sedikit berikan penjelasannya dalam novel ini, yaitu penyair Jerman Goethe pernah berkata bahwa orang yang tidak belajar dari masa 3000 tahun berarti dia tidak memanfaatkan akalnya. Aku tidak ingin kamu berakhir dengan keadaan yang begitu menyedihkan. Aku akan melakukan apa yang dapat kulakukan untuk memperkenalkanmu dengan akar sejarahmu. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi seorang manusia. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi lebih dari sekadar seekor kera telanjang. Itulah satu-satunya cara agar kita tidak hanya melayang-layang di ruang hampa. Ada lagi penjelasannya. Demikian pula bagi Hegel. Sejarah itu seperti sungai yang mengalir. Setiap gerakan sekecil apapun dalam air di tempat tertentu ditentukan oleh jatuh dan berpusarnya air di hulu. Tapi gerakan-gerakan ini pun ditentukan oleh bebatuan dan liku-liku sungai pada titik di mana kamu mengamatinya. Dan sejarah pemikiran atau akal adalah seperti sungai ini. Pemikiran-pemikiran yang dicuci sepanjang aliran tradisi yang telah lewat, serta kondisi-kondisi material yang ada pada waktu itu, ikut berpengaruh menentukan caramu berpikir. Oleh karena itu, kamu tidak dapat menyatakan bahwa pemikiran tertentu benar selama-lamanya.
Tapi pemikiran itu bisa jadi benar dari tempat kamu berdiri. Satu lagi, tapi jika ada banyak orang yang terlibat, kita harus selalu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sebagian menyatakan bahwa kita sedang memasuki suatu zaman baru. Tapi segala sesuatu yang baru tidak selalu bagus. Tidak semua hal yang lama harus dibuang. Itulah salah satu alasan mengapa aku memberimu pelajaran filsafat. Kini kamu mempunyai latar belakang sejarah. Kamu dapat mengarahkan dirimu sendiri dalam kehidupan. Tapi menurutku ada sisi positif lain yang bisa pembaca peroleh dari penjelasan filsafat yang runtut ini, yaitu penjelasannya termasuk ringkas walaupun macamnya banyak. Misalnya kalau kita ngomongin Descartes, pasti kita akan ngomongin dualismenya, hubungan antara badan dan jiwa, ataupun cogito ergo sum. Kalau kita ngomongin Hegel, pasti kita akan ngomongin ruh dunia menurut Hegel, atau kebenaran subjektif, atau akal dinamis, atau yang utama dan terutama adalah dialektika Hegel. Kalau kita duduk di bangku fakultas filsafat, semua itu minimal diselesaikan dalam 3 semester, tapi dalam novel ini diselesaikan cuma dalam 785 halaman. Dan tentu saja penjelasannya jauh lebih mudah dipahami daripada kalau kita baca teks aslinya misalnya. Tapi memang novel ini jadi punya tendensi untuk jadi membosankan dan membingungkan, karena memang penjelasan tentang pemikiran-pemikiran filsafat di dalam novel ini dijejalkan secara bersamaan. Tapi memang penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan pembentukan karakter Sophie inilah yang membangun jalan kepada plot twist yang sangat menarik. Bahkan endingnya tidak berakhir pada plot twist yang sangat bagus itu, tetapi bahkan pembaca diberikan lebih dari sekadar plot twist. Kita diberikan pemahaman bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Bahkan untuk mereka, para filsuf yang mempunyai kesadaran atas eksistensi mereka sendiri. Oke, untuk yang sudah pernah baca, bagaimana tanggapan kalian? Atau ada yang tertarik untuk baca novel ini? Kolom komentar selalu terbuka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.